Nah, ini kelompok kami Daril Fajar Ardiansyah, Siti Holifa, Zafira Sarabina, Sabrina, dan saya sendiri, Zaid Al-Fakri. Nah, apa yang kami bahas di sini ada understanding and defining relationship marketing, the boundary between relationship marketing, and how RM and DM fit into marketing planning, what is CRM, dan what is difference between CRM, RM, and DM, transaction or relationship marketing, retention in CRM, dan yang terakhir ada study case. Nah, ini akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebuah strategi pemasaran yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu relationship marketing. Jadi, relationship marketing ini adalah sebuah cara tentang membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggannya. Jadi, nggak cuma sekedar tentang menjual produk atau jasa kepada pelanggan, tetapi juga tentang bagaimana sih kita bisa membangun koneksi yang berarti dengan mereka. Oke. Jadi kenapa relationship marketing itu begitu penting? Karena dengan membangun hubungan yang kuat seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggannya. Ketika kita merasa terhubung dengan suatu merek, pasti kan kita cenderung akan tetap setia dan terus membeli produk dari mereka gitu ya. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan retensi pelanggannya, yang mana artinya mereka nggak akan kehilangan pelanggannya secara mudah, dan yang lebih menariknya lagi, pelanggan yang merasa terhubung dengan suatu merek cenderung memberikan rekomendasi kepada orang lain nih. Misalnya kita sangat menyukai suatu merek, pastinya kan kita merekomendasikan merek tersebut ke teman-teman kita gitu ya. Yang dimana hal tersebut dapat membantu pertumbuhan bisnis merek tersebut. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa elemen kunci yang sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan. Yang pertama itu, kita perlu memahami bahwa ada pergeseran fokus dari sekadar transaksi ke pembangunan hubungan yang lebih berkelanjutan. Yang ini artinya berarti kita tidak hanya fokus pada penjualan jangka pendek, tetapi juga menempatkan nilai pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi kita ingin membangun koneksi yang bertahan lama gitu. Oke, selanjutnya kita harus memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan dengan memenuhi kebutuhan secara konsisten. Eh, ini artinya kita mengakui bahwa keuntungan jangka panjang dapat diperoleh dengan memperhatikan nilai jangka panjang pelanggannya. Jadi bukan hanya soal apa yang bisa kita dapatkan dari pelanggan sekarang, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjaga hubungan ini berjalan baik dengan pelanggan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Kemudian yang ketiga ada penekanan pada layanan pelanggan yang baik sebagai kunci untuk mempertahankan pelanggan. Ini juga sangat penting karena pelanggan cenderung lebih setia ketika mereka merasa dihargai dan didukung. Jadi memberikan layanan pelanggan yang luar biasa itu adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pelanggan kita akan tetap terus bersama kita itu. Oke. Selain itu, kita juga harus melihat kualitas dari perspektif pelanggannya. Bukan hanya dari perspektif internal perusahaan, yang artinya kita harus memahami apa yang benar-benar penting bagi pelanggan dan berusaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka. Oke. Yang terakhir itu ada pemasaran relasional juga melibatkan memelihara hubungan dengan berbagai kelompok, termasuk pemasok, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dimana ini semua bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis secara menyeluruh, bukan hanya dengan pelanggannya. Jadi, melalui pemasaran relasional ini, kita berusaha untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis kita. Gitu. Oke, next. Oke, di sini mari kita bahas tentang batasan antara pemasaran relasional dan pemasaran langsung. Yang pertama itu ada servis atau layanan. Kita pasti sering banget ngira bahwa pemasaran langsung itu lebih tentang ke transaksi langsung dengan pelanggannya, tapi sebenarnya relationship marketing dan direct marketing ini sama-sama mementingkan pelayanannya, yang dimana
relationship marketing ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk membuat mereka senang gitu. Nah, di sini juga direct marketing bisa membantu dengan menggunakan database untuk memprediksi kebutuhan pelanggannya. Jadi, memberikan pelayanan yang bagus itu penting banget ya untuk bikin pelanggan senang dan tetap setia gitu. Oke. Di sini saya ada satu contohnya, misalnya kita adalah pelanggan tetap di sebuah kafe lokal yang punya program loyalitas, tapi setiap kali kita beli di sana, kita dapat stempel di kartu loyalitas. Setelah kita kumpulin cukup banyak stempelnya, kita bisa dapat minuman gratis gitu. Kafe itu juga sering adain acara spesial untuk pelanggan setianya seperti konser musik live, yang dimana ini menunjukkan bahwa kafe tersebut pedulinya nggak cuma soal transaksi, tetapi juga hubungan yang lebih dalam dengan pelanggannya. Yang kedua itu ada dialog, yang dimana dialog itu penting banget untuk bangun hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Nah, di sini direct marketing juga punya perannya. Walaupun kadang susah buat berinteraksi satu persatu, tapi dengan bantuan database, kita bisa gunain ke pelanggan. Di sini pelanggan bisa lebih terlibat dan bisa ngobrol satu sama lain, yang pasti akan kuatkan hubungan dengan mereka gitu. Untuk contoh dialognya kita bisa lihat melalui email gitu. Kita langganan, misalnya lewat email kita langganan newsletter dari toko pakaian favorit kita. Setelah beberapa kali belanja di sana, kita mungkin dapat email undangan untuk isi survei kepuasan pelanggan. Selain itu, mungkin dapat diskon khusus sebagai ucapan terima kasih gitu. Yang dimana ini bantu bangun dialog antara kita dan merek tersebut. Sementara merek juga dapat wawasan berharga dengan kebutuhan pelanggannya. Jadi meskipun hubungan pelanggan dan merek tidak secara langsung, direct marketing tetap punya peran pentingnya gitu. Ini bisa lewat pelayanan yang memuaskan atau fasilitas dialog dan interaksi lewat pelanggan. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya ada how relationship marketing dan direct marketing planning, atau bagaimana relationship dan direct marketing masuk ke dalam perencanaan pemasaran. Bisa di next. Oke, relationship marketing dan direct marketing adalah dua strategi pemasaran yang saling terkait dan dapat memainkan peran penting dalam perencanaan pemasaran yang efektif. Berikut adalah bagaimana keduanya masuk dalam perencanaan marketing. Yang pertama ada relationship marketing. Di sini ada 3 poin. Poin pertama yaitu membangun hubungan jangka panjang. Relationship marketing berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, kayak misalkan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, menawarkan program loyalitas, dan mengadakan acara promosi khusus untuk pelanggan. Kemudian poin yang kedua ada meningkatkan retensi pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai dan dihubungi dengan merek lebih cenderung untuk kembali lagi dan lagi. Hal ini dapat meningkatkan retensi pelanggan dan ultimately meningkatkan profitabilitas. Kemudian poin yang ketiga ada meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan. Pelanggan yang memiliki hubungan jangka panjang dengan merek cenderung menghabiskan lebih banyak uang selama masa hidup mereka. Hal ini karena mereka lebih mungkin untuk membeli produk baru, mencoba layanan tambahan, dan merekomendasikan merek pada orang lain. Bisa di next. Sorry, kelewat sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada direct marketing. Di sini untuk poin yang pertama yaitu menjangkau target pasar secara langsung. Direct marketing memungkinkan perusahaan untuk menjangkau target pasar mereka secara langsung tanpa melalui perantara seperti media massa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, kayak email marketing, telemarketing, direct mail, dan social media marketing. Nah, kemudian yang kedua, memanfaatkan data pelanggan.
Direct marketing memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data pelanggan untuk menargetkan pesan mereka dengan lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan tingkat respon dan ROI atau return on investment dari kampanye pemasaran. Kemudian yang ketiga, bisa dapat mengukur hasil dengan mudah. Direct marketing memungkinkan perusahaan untuk melacak hasil kampanye mereka dengan mudah. Hal ini membantu mereka untuk menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak, sehingga mereka dapat membuat penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas kampanye mereka. Untuk mengintegrasikan relationship marketing dan direct marketing, relationship marketing dan direct marketing dapat diintegrasikan untuk menciptakan strategi pemasaran yang komprehensif dan efektif. Bisa di next. Kemudian selanjutnya ada apa itu customer relationship management. Bisa di next. Salah satu penulis dan komentator terpenting tentang CRM yaitu Merlin Stone. Dia mendefinisikan CRM. CRM adalah komitmen seluruh perusahaan untuk mengidentifikasi nama pelanggan individual Anda dan menciptakan hubungan antara perusahaan Anda dan pelanggan tersebut selama hubungan ini terjalin dan saling menguntungkan. CRM juga bisa merujuk ke perangkat lunak atau sistem yang membantu perusahaan mereka mengelola interaksi pelanggan mereka. Sistem CRM mengumpulkan data seperti saluran komunikasi, seperti website perusahaan, telepon, email, live chat, materi pemasaran, dan media sosial. Dengan metode sistem CRM ini, bisnis dapat dengan mudah melacak interaksi pelanggan dan menganalisis data pelanggan, kemudian personalisasi pengalaman pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan penjualan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mau dilanjutin siapa? Zaid, Ibu. Lupa on mic, Bu. Maaf, keren. Oke. Berarti udah ngomong sama. Oke, selanjutnya apa perbedaan dari CRM, RM, NDM? Nah, singkatnya pemasaran relationship marketing ini adalah strategi bisnisnya secara luas. Terus customer relationship management adalah upaya yang didorong oleh sistem dan proses untuk menunjukkan kontak antara perusahaan besar dan pelanggan. Nah, direct marketing adalah sistem memungkinkan yang menerapkan rencana pemasaran didorong oleh data pelanggan. Nah, sebenarnya ketiga konsep ini tuh saling melengkapi, di mana relationship marketing itu menetapkan tujuan, CRM menyediakan tools untuk mencapai tujuan tersebut, dan direct marketing memberikan saluran komunikasi untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, perbedaan dari CRM, RM, dan DM bisa dilihat di sini. Yang pertama ada fokusnya, tujuannya, strateginya, dan alatnya. Selanjutnya ada perbedaan transaction marketing dan relationship marketing. Nah, transaction marketing ini itu strategi bisnis yang berfokus pada interaksi titik penjualan tunggal. Penekanannya adalah pada memaksimalkan efisiensi dan volume penjualan individu daripada mengembangkan hubungan dengan pembeli. Nah, makanya itu di sini transaksi marketing berfokus pada penjualan langsung, penargetan yang lebih baik, menciptakan tawaran dan menghindari pemborosan anggaran pemasaran. Nah, di sisi lain, relationship marketing adalah strategi pemasaran yang menjalin hubungan lebih dalam dan bermakna dengan pelanggan. Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk memastikan loyalitas merek serta kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu, transaction marketing ini
menekankan dialog dua arah, memberdayakan pelanggan, menciptakan dan mempertahankan komitmen jangka panjang, serta membangun kepercayaan. Nah, di sini ada perbedaannya. Transaksi marketing itu yang pertama berfokus pada penjualan langsung, menciptakan tawaran dan menghasilkan pendapatan segera. Selanjutnya, di orientasi waktu mereka lebih pada transaksi tunggal atau pendekatan sementara yang tujuannya adalah untuk menutup penjualan dan memperoleh pendapatan secara cepat. Selanjutnya, di interaksi dengan pelanggan, mereka bersifat satu arah dengan perusahaan menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan tanpa interaksi mendalam. Selanjutnya, tujuan dari transaksi marketing ini adalah untuk menutup penjualan secara efisien dan meningkatkan pendapatan. Terus pengukuran keberhasilan dari transaksi marketing ini sering diukur dalam hal penjualan, tingkat konversi, dan pendapatan. Selanjutnya di relationship marketing berfokus pada hubungan dengan jangka panjang, dengan pelanggan, menciptakan kepercayaan loyalitas, dan komitmen jangka panjang. Terus orientasi waktu dari relationship marketing ini adalah lebih memperhatikan interaksi jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Fokusnya adalah pada membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya, interaksi dengan pelanggan menekankan interaksi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Hal ini melibatkan pelanggan memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk memenuhi harapan mereka. Selanjutnya, tujuan dari relationship marketing ini adalah membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan yang pada gilirannya dapat menghasilkan loyalitas jangka panjang, ulasan positif, dan preferensi. Selanjutnya, pengukur keberhasilan dari relationship marketing ini adalah keberhasilan yang sering diukur dalam hal retensi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat loyalitas. Nah, transaksi marketing lebih terfokus pada transaksi tunggal dan pendekatan sementara untuk penjualan, sementara transaksi marketing lebih menekankan pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya adalah tantangan dari menerapkan CRM. Sebagian besar proyek di CRM Eropa dikatakan gagal dan ada keraguan tentang apakah CRM benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan dalam hal penghematan biaya, peningkatan layanan pelanggan, kepuasan pelanggan, atau profitabilitas. Nah, menurut data dari CEO Magazine, kegagalan CRM berkisar antara 18% hingga 69% dari total implementasi yang pernah dilakukan. Nah, yang pertama ini ada kustomisasi sistem yang kompleks. Nah, sistem CRM yang tidak fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan unik bisnis dapat menjadi hambatan. Nah, sebuah bisnis itu yang terus berkembang akan memiliki dan pelanggan yang terus meningkat mungkin membutuhkan fitur lebih banyak untuk mengelola semua data tersebut. Nah, saat CRM Anda tidak mampu mengolah data, performa sistem akan menurun dan menghambat operasional CRM. Nah, hal itu akan dapat menyebabkan frustasi dan ketidakselarasan dalam proses kerja. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem lainnya. Kendala lainnya adalah mengintegrasikan aplikasi CRM lain dengan sistem CRM. Nah, sebagai sistem terpusat, CRM dibuat untuk memudahkan setiap divisi dalam mengakses data pelanggan untuk kebutuhan bisnis. Namun tidak jarang sistem CRM tidak bisa mengintegrasi aplikasi lain yang menyebabkan data harus diambil dan dimasukkan secara manual ke dalam sistem. Nah, kondisi ini itu hanya akan menghabiskan waktu user kita sendiri. Tujuannya adalah kendala waktu dan biaya implementasi CRM. Nah, implementasi CRM ini membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan seperti untuk pelatihan kepada user-user. Nah, dan hal itu dapat mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Nah, hal itu dapat menjadi hambatan bagi perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya, sistem CRM yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Memilih sistem CRM yang tidak tepat dapat menyebabkan frustasi pengguna dan tidak mencapai tujuan bisnis. Nah, ini dapat membuang waktu dan sumber daya yang berharga. Selanjutnya adalah rendahnya adopsi user ke CRM. Tantangan CRM yang sering diabaikan adalah tidak berkaitan dengan teknologi, melainkan dengan user yang berurusan langsung dengan sistem CRM. Sebuah teknologi baru dapat menjadi momok yang menakutkan, terlebih lagi user mempelajari sistem agar memudahkan pekerjaan mereka. Maka dari itu, implementasi CRM ke operasional perusahaan dapat menjadi kendala bagi sebagian orang. Selanjutnya, kualitas data yang buruk. Nah, salah satu fungsi dari sistem CRM ini itu adalah untuk mengumpulkan informasi pelanggan dari berbagai sumber. Nah, jika kualitas data yang dimasukkan buruk atau tidak lengkap, maka data yang atau output yang dihasilkan dari CRM ini juga tidak akan bagus. Kualitas ini disebabkan oleh kesalahan saat mengimport data CRM sebelumnya atau data entry yang tidak lengkap dari user.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Oke, selanjutnya ada materi putting CRM into operation. Di masa lalu mungkin perusahaan hanya fokus pada pendorongan penjualan produk dan mencoba untuk menawarkan produk sebanyak-banyaknya kepada pelanggan tanpa memperhatikan kebutuhan dan juga preferensi setiap pelanggan. Namun pendekatan yang lebih efektif dalam pemasaran modern saat ini adalah berpusat pada pelanggan, di mana perusahaan berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan setiap pelanggan dengan menawarkan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, termasuk juga produk tambahan yang relevan. Untuk itu, dalam menerapkan customer relationship, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Boleh di next slide. Salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah channel. Salah satu tujuan utama dari CRM adalah untuk memiliki pemahaman yang holistik tentang pelanggan. Perusahaan memiliki berbagai macam channel komunikasi untuk pelanggan seperti website, call center, email, mail, dan juga teks. Namun, jika data pelanggan tersebar di berbagai saluran komunikasi tanpa adanya keterkaitan atau tanpa terintegrasi, sulit untuk kita mendapatkan gambaran lengkap tentang preferensi, perilaku, dan juga riwayat interaksi pelanggan. Tanpa integrasi yang baik antara channel, akan ada resiko terjadinya konflik antara divisi yang bertanggung jawab atas masing-masing channel. Selain itu, dapat terjadi duplikasi upaya dan juga pengeluaran jika perusahaan tidak dapat mengkoordinasikan aktivitas pemasaran dan juga layanan pelanggan mereka secara efektif di semua channel tersebut. Dengan menggunakan data dari semua channel, satu file pelanggan yang terpusat atau database, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan juga akurat terhadap pelanggan mereka, seperti preferensi mereka dan juga riwayat transaksi mereka. Menghubungkan data dari semua channel ke satu file pelanggan juga bisa membantu perusahaan untuk melihat interaksi melalui lensa pelanggan ataupun melalui POV pelanggan dan memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil itu mendorong kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dari sebuah perusahaan. Boleh di next. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah akses ke berbagai data. Sistem CRM atau Customer Relationship Management memerlukan akses ke berbagai data seperti data rekening pelanggan, database sistem pemasaran, hingga sistem inventory atau pergudangan, dan juga sistem manajemen call center, serta sistem pengelolaan sumber daya. Sistem CRM memerlukan akses ke data rekening pelanggan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi mereka, perilaku mereka, dan juga kebutuhan mereka, terutama untuk pelanggan yang memiliki value tinggi atau memiliki dampak terhadap pendapatan ke perusahaan itu lebih tinggi daripada pelanggan yang lain. Dengan memiliki akses ke data rekening mereka, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan atau menawarkan produk tambahan kepada pelanggan yang memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Database sistem pemasaran dibutuhkan untuk menghasilkan kampanye pemasaran yang lebih terarah dan juga dipersonalisasi terhadap kebutuhan setiap pelanggan. Data pelanggan yang terintegrasi dengan baik memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan juga mengirimkan pesan yang relevan kepada pelanggan potensial. Sistem inventory yang terhubung dalam CRM memastikan bahwa stok produk selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memantau stok secara real-time dan memperbaharui inventory secara otomatis, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan juga memastikan kepuasan pelanggan dengan inventory yang selalu terpantau jumlahnya. Jadi jika ada lonjakan permintaan, maka permintaan tersebut bisa selalu dilayani oleh perusahaan. Lalu integrasi antara CRM dan juga sistem manajemen call center perusahaan memungkinkan untuk melacak dan juga mengelola interaksi dengan pelanggan melalui panggilan telepon. Dari data panggilan dukungan pelanggan dapat digunakan untuk memperbaiki layanan pelanggan, mengidentifikasi masalah yang sering muncul terhadap pelanggan, dan juga memberikan pelatihan kepada staf call center terhadap staf call center. Yang terakhir adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP yang terintegrasi dengan CRM memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai aspek operasional, termasuk produksi, distribusi, keuangan, hingga sumber daya manusia. Integrasi antar sistem-sistem ini memastikan bahwa semua departemen berbicara atau berkomunikasi satu sama lain dan memastikan dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam penyediaan layanan pelanggan yang komprehensif.
Lalu ada sinkronisasi berbagai produk. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan menawarkan produk tambahan atau layanan yang relevan kepada pelanggan yang sudah ada atau cross-selling. Misalnya, jika seseorang pelanggan telah membeli produk tertentu seperti kartu kredit, perusahaan dapat menawarkan produk tambahan seperti asuransi perjalanan ataupun reksadana. Namun, terdapat juga tantangan pada penerapan cross-selling ini. Misalnya, koordinasi antara berbagai tim ataupun departemen yang bertanggung jawab atas produk-produk yang berbeda. Setiap produk seringkali memiliki manajer yang berusaha untuk memperoleh akses ke pelanggan dan mempromosikan produk mereka sendiri. Hal ini dapat menghasilkan kebingungan bagi pelanggan, terutama jika mereka menerima tawaran untuk produk yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dalam satu hari. Boleh di next. Lalu ada tahap evolusi dari penerapan CRM di sebuah perusahaan. Tahap yang pertama atau fase yang pertama adalah penggabungan data pelanggan. Pada fase pertama, fokus utama perusahaan adalah menggabungkan data pelanggan dari berbagai sumber menjadi satu repositori data yang terpusat atau satu database. Hal ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai saluran komunikasi dan interaksi dengan pelanggan seperti situs website, pusat panggilan, email, dan juga lain sebagainya. Tujuan dari fase ini adalah untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan juga holistik tentang pelanggan, termasuk juga riwayat pembelian, preferensi pelanggan, dan interaksi pelanggan dengan perusahaan sebelumnya. Dengan memiliki akses ke data pelanggan yang terpadu, perusahaan dapat meningkatkan pemahaman tentang perilaku pelanggan dan juga mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan dan juga retensi pelanggan. Lalu memasuki fase yang kedua adalah fase pengelolaan interaksi inbound dan juga outbound dengan pelanggan. Pada fase ini, perusahaan berfokus pada pengelolaan interaksi dengan pelanggan secara proaktif melalui saluran inbound dan outbound. Saluran inbound ini mencakup panggilan masuk, email, dan media sosial. Sementara saluran outbound ini mencakup kampanye pemasaran, promosi, dan juga kegiatan penjualan. Tujuan dari fase ini adalah untuk meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan pelanggan, serta untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, dan juga penjualan. Perusahaan menggunakan sistem CRM untuk mengelola interaksi pelanggan, melacak permintaan dan keluhan, dan juga memberikan tanggapan yang cepat dan juga tepat waktu ketika pelanggan membutuhkan bantuan. Lalu memasuki fase yang ketiga, yaitu perusahaan mulai menerapkan IT dalam CRM pada fase ini. Perusahaan mengambil langkah untuk menerapkan teknologi informasi ataupun IT yang canggih untuk memperkuat hubungan pemasaran dengan pelanggan. Dalam tahap ini, perusahaan dapat melibatkan penggunaan algoritma cerdas, analisis prediktif, dan juga otomatisasi untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan kepada pelanggan dan juga lebih terpersonalisasi kepada pelanggan mereka. Pada fase ini pula, perusahaan benar-benar fokus dan berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan hubungannya dengan para pelanggan mereka. Tujuan dari fase ini adalah untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih menarik dan juga terpersonalisasi, serta untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga efektivitas strategi pemasaran. Perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti machine learning dan juga AI untuk memahami preferensi pelanggan secara lebih mendalam dan juga merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya masuk kita ke study case. Saya di sini mengambil bahasa sebagai study case pada materi kali ini. CRM pada lembaga zakat menempati posisi yang penting dalam rangka pengelolaan dan juga menjaga hubungan dengan para muzaki. Muzaki di sini adalah orang yang membayar zakat. Salah satu tujuan CRM adalah donor retention, sebagai bentuk menjaga agar pelanggan atau donatur tetap tertarik dan terlibat sehingga mereka dapat memberikan donasinya dari tahun ke tahun. Lembaga zakat harus fokus pada kualitas pelayanan sebagai bagian dari CRM untuk meningkatkan kepuasan dan juga kepercayaan serta memperoleh loyalitas muzaki sebagai donatur mereka. Senada dengan pengelolaan pelayanan terhadap muzaki pada Basnas, lembaga ini terus berupaya untuk memberikan kemudahan kepada muzakinya sebagai donor ataupun donatur untuk dapat menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan nyaman melalui berbagai layanan berzakat yang profesional dan juga terpercaya. Salah satu cara untuk menjaga profesionalitas layanan berzakat, Basnas mengembangkan 4 paradigma, yaitu seamless interaction, data-driven service,
Muzaki Loyalty, dan juga Service Development. Semua layanan atau fitur pengembangan layanan yang dilakukan layanan berzakat oleh Basnas dibangun di atas 4 paradigma tersebut. Berdasarkan 4 paradigma ini, upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada muzaki melalui berbagai inovasi, khususnya yang berbasis teknologi, sudah dilakukan oleh Basnas sejak tahun 2014. Salah satu di antaranya adalah layanan sapaan zakat melalui layanan customer service, yaitu melalui messaging center dan juga call center kepada muzaki melalui pesan email. Ini bisa dilakukan melalui email marketing dan juga automation. Dan yang terakhir ini ada aplikasi WhatsApp melalui WA notification. Dari semua upaya CRM yang dilakukan oleh Basnas, terbukti customer ini merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Pada survei yang dilakukan oleh Basnas RI kepada 137 muzaki mereka, didapat hasil bahwa mereka dari pengalaman membayar ZIS DSKL kepada Basnas diketahui bahwa sebagian besar muzaki merupakan donor existing lebih dari 1 tahun. Kelompok pertama berasal dari muzaki yang sudah menjadi donor atau donatur di Basnas selama 1-5 tahun. Kelompok kedua itu yang menjadi donor atau donatur lebih dari 5 tahun sebanyak 26,28%, dan juga kelompok terakhir ini yang menjadi donor atau donatur kepada Basnas kurang dari 1 tahun atau sebanyak 13,87%. Hal ini menunjukkan bahwa CRM yang dilakukan oleh Basnas RI ampuh untuk meningkatkan retensi dan juga loyalitas customer mereka, dalam hal ini muzaki Basnas. Lalu, berdasarkan hasil pengukuran survei secara keseluruhan, di antara variabel Carter yang ada, empati dan juga responsiveness merupakan variabel yang paling dominan dalam membentuk kepuasan muzaki atau muzaki satisfaction sebagai variabel laten ataupun eksogen. Hal ini menandakan bahwa sikap empati dan responsivitas yang diberikan oleh Amil Basnas dalam melayani mereka menjadi faktor utama yang paling mempengaruhi kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat melalui layanan sapaan zakat. Hal ini juga selaras nih dengan kondisi demografi para muzakinya atau respondennya, di mana berdasarkan umur dan juga latar belakang pendidikan, diketahui bahwa sebagai besar muzaki merupakan kaum yang terpelajar dengan usia produktif yang juga cenderung menyukai komunikasi interpersonal yang memahami kebutuhan pelanggan dan cekatan dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini adalah layanan sapaan zakat Basnas. Dari hal ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pelayanan, Basnas benar-benar menjalankan salah satu komponen dari 4 paradigmanya, yaitu data driven service. Adapun semua usaha yang dilakukan Basnas terhadap pelayanan muzaki, khususnya dalam upaya untuk melakukan CRM, terbukti berhasil. Bisa dilihat dari data bahwa target pengumpulan zakat Basnas dari tahun ke tahun terus mencapai target dan juga mengalami peningkatan. Di tahun 2021, Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan target untuk pengumpulan Basnas ini sebanyak 550 miliar, dan di tahun 2022 ini sebanyak 1 triliun. Adapun pencapaian pengumpulan dari target tersebut di tahun 2021 ini mencapai 14 triliun, dan di tahun 2022 ini Basnas berhasil mencapai pengumpulan sebanyak 21,3 triliun. Dengan demikian, kesuksesan Basnas dalam mencapai target pengumpulan zakat ini juga merupakan hasil dari strategi CRM yang mereka lakukan, dan juga yang efektif dalam membangun dan juga memelihara hubungan positif dengan para muzakinya. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan dan tanggapan dari Ibu, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir. Izinkan saya menyampaikan tentang suara saya terdengar ya, jelas? Jelas, Bu. Ya, izinkan saya menambahkan beberapa atau rangkuman dari CRM ini, gitu ya. Nah, mohon disimak. Jadi, yang seperti kita semua pasti sudah tahu, namanya juga Customer Relationship Management. Bagaimana kaitannya dengan digital marketing gitu, bahwa CRM pada saat ini itu sudah semakin maju penggunaannya gitu ya. Bisa memfasilitasi ataupun terintegrasi dengan kegiatan atau teknologi internet gitu. Nah, jadi CRM ini biasanya itu fungsinya otomatis mengoptimalkan
mengenai bagaimana sih kita memberikan kepuasan kepada klien. Kemudian mitra kita ataupun pelanggan kita ataupun supplier kita gitu ya, dan juga pemasok. Nah, supaya apa? Supaya kita itu bisa yang namanya membangun hubungan yang solid gitu ya, dan juga solid bisa, setia bisa gitu kan. Fungsinya CRM kan itu ya, kita membangun hubungan gitu. Dari CRM ini sendiri, pilarnya atau fondasinya itu terletak pada bagaimana teknologinya bekerja. Kemudian prosesnya yang berlangsung dan yang bekerja, bagaimana sumber daya manusianya, gitu. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, jadi kaitannya dengan teknologi informasi itu, CRM ini sudah berinovasi gitu ya, supaya terintegrasi dengan 3 pilar itu tadi, gitu. Nah, kalau misalkan kita breakdown lagi dari 3 pilar itu, ada 3 tipe yang biasanya kita gunakan atau fungsi dari CRM ini sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya analitik CRM gitu ya, namanya juga analitik. Analitik, analisa gitu ya. Nah, jadi fungsi dari analitik CRM ini, bagaimana sih kita itu bisa menganalisa data dari pelanggan untuk mengetahui tentang perilaku dari pelanggan, preferensi maupun kebutuhannya. Tujuannya untuk apa kok kita perlu menganalisa tentang perilaku pelanggan, Bu? Otomatis ketika kita sudah mengetahui perilaku pelanggan, maka kita akan bisa memahami pola-pola perilaku pelanggan. Oh, ternyata Ibu Meta ini biasanya 1 minggu itu sekali ini datang ke kafe, gitu kan. Di situ kan pasti ada ada riwayatnya yang kedetek gitu. Kemudian, ini berlangsung selama 3 bulan. 1 minggu sekali saya pergi ke kafe tersebut hanya untuk minum kopi, khas dari kafe tersebut misalkan. Tiba-tiba di bulan berikutnya, di bulan keempat, saya sudah tidak sesering dulu gitu, saya jarang banget. Loh, kenapa nih Bu Meta kok udah, perilaku konsumsinya kok udah berubah gitu kan. Nah, kita sebagai perusahaan harus, apa sih namanya, introspeksi gitu. Apakah pelayanan kita sudah sesuai karena yang, mengalami penurunan kunjungan itu nggak cuma saya gitu. Ternyata ada kasus yang sama orang lain juga gitu kan. Apakah ada penurunan dari kualitas, eee, kopinya ataupun misalkan dari pelayanannya. Nah, itu kan bisa kita pelajari tentang pola-pola dari perilaku pelanggan itu berubah atau tidak ataupun makin baik gitu kan. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi tren. Oh, ternyata ternyata Bu Meta ini nggak jadi 1 minggu sekali karena Ibu Meta sekarang, mmm udah berubah perilakunya, gitu. Ternyata trennya sekarang bukan minum kopi, tapi minum teh, gitu. Ternyata Bu Meta mampir nih di toko lain, berarti kita ya jangan cuman hanya menyediakan kopi, berarti kita harus juga berjualan teh, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita tuh bisa memprediksi strategi yang akan kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, gitu. Pastinya kita bisa, membuat keputusan yang tepat, yang cerdas gitu ya, karena kita berdasarkan data di situ yang terkumpul gitu ya. Jadi, apakah kita bisa dari data tersebut, apakah kita bisa memanfaatkan efisiensi dan juga efektivitas dari, eee, informasi yang kita dapatkan gitu. Itu yang pertama, analitik CRM. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya operasional CRM gitu. Nah, namanya juga operasional, kegiatan operasional yang kesehariannya terjadi, gitu ya. Nah, contohnya ini misalkan, kalau kita sering berbelanja di, berbelanja online ataupun di website gitu ya, terus kita sudah melakukan pembayaran, tiba-tiba kan ada notifikasi bahwa pesanan saya sudah di-packing, bahwa pesanan saya sudah dikirim, dan ternyata sekarang sampai mana, gitu kan. Nah,
itu informasi tentang proses penjualan akan sangat membantu konsumen. Nggak akan, udah dikirim belum sih? Sampai mana sih? Kok nggak sampai-sampai? Gitu kan. Nah, hal ini itu ibarat kata kayak mengotomisasi yang namanya proses dari penjualan. Itulah buktinya apa penggunaan dari CRM untuk kegiatan operasional. Gitu ya. Nah, jadi mengefisiensi kegiatan-kegiatan dari penjualan kita gitu. Kemudian yang ketiga tadi ada operasional CRM. Yang ketiga itu ada yang namanya kolaboratif CRM gitu. Nah, jadi sepe oh, bahwa kolaborasi, namanya juga kolaborasi ya, pasti dibangun antara perusahaan dan juga pelanggan ataupun mitra bisnisnya kalau dia B2B gitu. Nah, jadi supaya apa? Komunikasinya itu terjalan lancar. Bisa jadi perusahaan menciptakan suatu grup atau suatu komunitas gitu ya, untuk mendengar ataupun, memfasilitasi komunikasi antar pelanggan, gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Dari situ kita buat apa? Bisa yang namanya untuk menganalitik CRM itu tadi, gitu ya. Jadi ketiganya ini saling bermanfaat dan juga saling terkait, gitu. Nah, eee, itulah beberapa yang penting dari yang teman kalian jelaskan atau kelompok ini jelaskan. Pada intinya kita memahami 3 poin penting itu tadi. Bagaimana CRM itu bekerja untuk analitik, operasional, dan juga kolaboratif. Itu ya. Nah, bisa dipahami? Gitu ya. Oke, silakan, kalau ada yang mau bertanya. Terakhir nih, poin keaktifannya. Silakan. Oke, Vera boleh. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 6 yang telah memaparkan materinya. Saya izin bertanya, eh data itu kan bisa dibilang kayak nggak bisa dijamin gitu kan kualitasnya kan. Jadi itu dalam CRM ini tuh kira-kira langkah apa yang biasanya itu diambil oleh perusahaan untuk memastikan keakuratan dan juga kualitas data yang dipakai gitu. Terima kasih. Oke, Vera. Boleh Mulia. Eh, Terima kasih atas kesempatannya dan penyajian materinya. Mau tanya, apakah perusahaan memiliki rencana darurat atau pemulihan untuk menghadapi gangguan sistem kehilangan data atau kegagalan implementasi yang mungkin aja terjadi dalam pengoperasian CRM. Nah, bagaimana resiko ini diterapkan? Terima kasih. Putus-putus tadi. Tadi bodoh. Dikirim by chat aja ya? Oke, oke. Makasih ya, Mam. Eh, kami diskusikan terlebih dahulu ya.
Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Vera. Jadi pertanyaannya adalah langkah apa yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan agar data itu akurat dan berkualitas dalam menerapkan CRM. Jadi untuk memastikan data itu akurat dan berkualitas itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama misalnya identifikasi kebutuhan data. Tentukan jenis data yang diperlukan untuk mendukung strategi CRM perusahaan dan tujuan bisnisnya. Lalu bisa melakukan pembersihan data secara berkala. Melakukan pembersihan data secara berkala untuk menghapus data yang terduplikat dan juga tidak lengkap ataupun tidak akurat. Hal ini data yang dipakai itu tidak berkualitas. Lalu kita melakukan standarisasi data. Pastikan data diatur dan diformat secara konsisten untuk memudahkan kita dalam menganalisis dan juga menggunakannya. Lalu selanjutnya bisa memvalidasi data. Verifikasi keakuratan data dengan menggunakan proses validasi seperti verifikasi alamat, nomor telepon, ataupun algoritma validasi lainnya. Lalu bisa juga melakukan pembaruan data secara rutin. Tetapkan proses untuk secara teratur memperbarui data pelanggan dan juga menjaga keakuratan dan juga relevansi informasi. Hal ini dilakukan agar data-data yang terkumpul itu tetap akurat, agar kita itu bisa mengetahui preferensi dan juga kemauan dari setiap pelanggan itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Vera. Apakah Sudah terjawab, terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mulia. Untuk pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki rencana darurat atau pemulihan untuk menghadapi gangguan sistem, kehilangan data, atau kegagalan implementasi yang mungkin terjadi dalam pengoperasian CRM? Dan bagaimana mitigasi resiko ini diterapkan? Oke, ya perusahaan mungkin biasanya memiliki rencana darurat atau pemulihan untuk mengatasi gangguan sistem, kehilangan data, atau kegagalan implementasi yang mungkin terjadi dalam pengoperasian CRM. Yang dimana rencana ini semacam rencana semacam itu penting banget karena memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat dan efektif jika terjadi masalah yang mengganggu operasi normal CRM-nya. Dengan memiliki rencana ini, perusahaan juga dapat minimalkan dampak negatifnya terhadap pelayanan pelanggan dan operasi bisnis secara keseluruhan. Dan untuk di sini ada beberapa mitigasi risiko yang diterapkan perusahaan. Yang pertama itu ada pencadangan data, yang dimana perusahaan biasanya melakukan pencadangan data secara teratur, baik secara lokal maupun di cloud. Ini memastikan bahwa jika terjadi kehilangan data dan data tersebut dapat dipulihkan dengan cepat gitu. Yang kedua itu ada keamanan sistem, yang dimana implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat seperti firewall, ekstrinsic data, dan akses terbatas dapat membantu melindungi sistem CRM dari gangguan dan serangannya. Yang ketiga itu ada pemantauan sistem. Pemantauan sistem ini secara terus-menerus dapat membantu mendeteksi gangguan atau kegagalan implementasi dengan cepat sehingga tindakan perbaikan dapat diambil dengan segera gitu. Yang keempat itu ada rencana pemulihan bencana. Perusahaan juga harus memiliki rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk memulihkan sistem CRM-nya jika terjadi kegagalan besar seperti bencana alam atau serangan siber yang melumpuhkan operasinya. Yang terakhir itu ada pengujian dan pelatihan. Pengujian reguler terhadap rencana darurat dan pemulihan serta pelatihan bagi personel tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat sangat penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut efektif saat diterapkannya. Apakah sudah terjawab, Mulia? Sudah terjawab, terima kasih Alifa dan kelompok. Oke, terima kasih kembali. Boleh, Yoga. Oke, makasih. Sebenarnya pengen memastikan ya, tadi kan disampaikan di poin transaction marketing, khususnya di bagian tujuan itu keterangan di PPT-nya ini menutup penjualan secara efisien dan meningkatkan pendapatan. Gimana caranya nih menutup penjualan, tapi di satu sisi tujuannya ingin meningkatkan pendapatan, sedangkan tujuan dari transaction marketing yang saya cari itu adalah membuat pelanggan untuk membeli produk ataupun jasa. Ini salah ketik atau maksudnya gimana? Terima kasih. Ini
maaf ya, ini sebelumnya salah ketik. Maksudnya itu meningkatkan penjualan secara cepat gitu. Jadi dia buru-buru, transaksi marketing ini tuh buru-buru meningkatkan penjualan secara cepat untuk meningkatkan pendapatan gitu. Jadi dia bertujuan untuk mencari pelanggan baru dan meningkatkan penjualan secara cepat gitu. Itu aja sebenarnya salah ketik sih itu. Sorry. Oke, kasih Jade. Sudah. Oke, apakah ada lagi? Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Waalaikumsalam Bu Mita. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh terkait dengan PJBL kemarin, gimana? Udah mulai bisa kalian intip nggak engagement-nya? Belum mulai ngeliat engagement, tapi udah ngeliat mantau like sama views-nya sih, Bu. Oke. Nah, jadi nanti jangan lupa seperti yang sudah saya sampaikan ya. Eh berarti nanti ini kan dikumpulinnya di minggu depan ya. Tanggal 4 berarti ya. Di GCR tanggal 6, Bu. Di GCR tanggal 6. Oke, tanggal 6. Kalau untuk risetnya gimana? Kalian jadi sudah memutuskan? Apakah diberikan waktu untuk wawancaranya lebih banyak dibanding dengan mengumpulkan analisanya atau sebaliknya? Sudah, Ibu. Untuk interviewnya kita sepakat di 2 minggu. Minggu ini. Iya. Berarti, oke, berarti Eh, analisa. Gimana? Berarti untuk pengumpulan interviewnya itu di tanggal 8 April ya, Bu. Ya, boleh. Untuk analisanya mungkin dikumpulkan di tanggal 15 April. Oh, no. 18 April itu kalian udah ini loh, udah sama praktisi. Paling enggak di minggu antara 7 sampai 13 itu udah. Sebenarnya kalian, bentar. Kalian mulai minggu sekarang kan udah, minggu kemarin kan masih mata kuliah ya. Tapi kan udah bisa mulai langsung ambil data. Jadi gimana kalau tanggal 11? Itu lebaran itu guys. Tapi Iya. kalian bisa ya lebih maju gitu karena ketika selesai lebaran kita udah masuk ke after UTS pertemuan 9 gitu. Baik, Ibu. Gimana? Tanggal berapa? Ini saya kasih penawaran. Silakan sambil dikomunikasikan ya nanti keputusannya tolong sampaikan kepada saya. Gitu ya. Di Iya, Ibu. minggu 7 sampai 13 pengumpulannya. Tanggalnya silakan ditentukan ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan terakhir hari ini digital marketing sebelum UTS. Semoga puasanya lancar, sehat selalu, dan terima kasih untuk PJBL-nya yang luar biasa. Sekarang tinggal menganalisisnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga ibadahnya lancar. Iya, Zahra, gimana? Iya Bu, mohon maaf.
Jadi saya punya pertanyaan Bu terkait dengan video di TikTok. Jadi sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya tadi motong Ibu tuh karena kita ini udah jadi kan ya Bu videonya, cuma di TikTok itu sedikit sensitif Bu sama copyright. Jadi eh ada hal yang kita kurang tahu, maksudnya masih kita search gitu di mana konten yang berbau sensitif atau copyright gitu Bu. Jadi kurang bisa untuk naik gitu Bu viewsnya. Nah, apakah boleh kan di IG udah diupload ya Bu, di IG itu nggak ada masalah kan Bu, tapi kalau di TikTok itu semalam nyoba nggak bisa. Nah, apakah boleh kalau misalkan video untuk di TikToknya itu di retouch gitu Bu? Jadi sedikit berbeda dengan di Instagram karena yang di Instagram itu sudah lumayan engagementnya Bu, sudah di repost sama Bu Dewi juga begitu Bu. Boleh dong, disesuaikan aja. Karena kan biasanya kayak gitu ya, kita bikin ternyata ada sesuatu yang dinilai sensitif, padahal kita juga enggak gitu ya. Nggak Iya apa-apa, Bu. disesuaikan aja. Oke, baik Bu Meta, terima Bu kasih. Meta, izin nambahin arah tadi, Bu. Jadi kan yang bermasalah itu sebenarnya di kita upload di Instagram kelas itu, kita FYP-nya itu keblok gitu. Tapi kalau dia upload di Instagram TikTok pribadi saya, itu aman-aman aja gitu, Bu. Nah, itu nggak apa-apa, saya beda dari yang lain. Yang lain kan di IG kelas, saya di IG TikTok pribadi, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Daripada kerja Sama 2 kali sekalian, ya. iya, Nggak apa-apa. kalian boleh konsul terkait market research nggak, Bu? Boleh. Oke. Jadi Heeh, sebenarnya gimana? kalau tanggapan dari Ibu terkait kuesioner yang kita buat sih, Bu. Mm-mm. Saya izin share screen. Mana ya? Oke. Oke, jadi kan kita dapat temanya itu segmentation ya, Bu. Nah, Mm-mm. dari yang jurnal kita dapat, emang nggak jurnal internasional, dapatnya itu nasional dari UI. Nah, mereka tuh menganalisis segmentation dan juga menggunakan wawancara. Nah, kuesioner itu, mereka itu meliputi kayak geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Nah, menurut Ibu ini udah benar belum, Bu? Iya, Secara udah. kuesioner. Ya, ini Oke, kan udah ya, Bu? Aman ya berarti? ya, ini kan bagian atau part dari segmen nih, dari segmenting ya. Dia lebih spesifik demografinya, psikografinya, behaviornya itu malah bagus. Oke. Jurnal lokal nggak apa-apa kan ya, Bu? Ya, itu apa jurnal nasional kalau internasional udah mentok nggak ada gitu ya. Jurnal nasional nggak apa-apa, tapi kan ini akhirnya dapat dimensinya gitu. Oke. It's okay. Satu lagi, Bu, pertanyaan. Terkait profil. Kan kita kan di sama itu Jakarta ya, Bu ya. Nah, kita nih Mm-mm. anggota-anggota kelompoknya itu kan ada kebanyakan di luar Jakarta. Nah, itu dari apa target kuesioner itu boleh nggak sih, Bu, yang dari luar Jakarta sementara kita di sama itu Jakarta gitu, Bu? Oke, jadi ibarat kata kalian mensegmenkan produk ini sebenarnya kan jadi gini, misalkan bisa dibikin 2 cara. Kalau misalkan yang kamu pilih itu adalah misalkan segmen dari orang Jawa Timur 50 misalkan 50-50 misalkan ya atau setengah-setengah. Yang satu dari yang 50 dari Jawa Timur, yang satu lagi dari Jabodetabek gitu. Nah, nanti kamu bikin analisanya kok beda gitu. Oh, ternyata orang Jawa Timur itu mereka penduduknya rata-rata adalah petani misalkan. Makanya nggak bisa beli Marta Tilaar gitu. Jadi harus main di analisanya. Oke, jadi nggak masalah ya, Bu ya? Ya, Oke, makasih Bu Meta. oke. Ada yang lain? Ada Bu saya. Saya juga Iya, mau gimana? konsul terkait market research Bu. Mm-mm. Nah ini, setelah tadi saya ngeliat punya Iki kan tadi dia ngebuat item kuesioner itu ada geografi sama psikografinya gitu Bu kalau nggak salah tadi ya. Nah itu saya mau nanya Mm. apakah itu masuk? Karena kan kita modelnya deep interview Bu.
bukannya Mm-mm. kita udah melis responden di sini ya, Bu, untuk kriteria responden di sini, Mm-mm. apakah itu masih perlu dimasukkan? Maksudnya gimana? Kan tadi Iki ngebuat list pertanyaan kayak berapa umurnya, apa-apa segala macamnya. Sementara kan kita udah buat calon data responden di sini. Itu apakah perlu Mm-mm. dibuat juga, Bu? Oh enggak, kalau misalkan sudah kita ketahui gitu nggak usah ditanyakan. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, ini kan kelompok saya jadinya agak sedikit merubah itunya. Kita mengambil dari segmentasi SOM-nya. Itu sekitar 14.000 setengah lah di buletinnya. Nah, itu kalau Apa ini misalnya kita segmen? ngambil, Oh, iya, loyalty untuk ya. itu loyalty, segmentasi loyalty-nya, Hmm. Bu. Jadi kita ngambil Terus? total keseluruhan usia 15 sampai dengan 44 tahun di daerah Jabodetabek yang Hmm. dari segala jenis kelamin perempuan laki-laki totalnya segini 14,5 kalau dibuletin. Itu kalau misalnya Mm-mm. kita ngambil data responden sekitar 16 responden untuk ditanyakan di interview, apakah itu masih masuk akal? Oke, jadi gini, kalau program loyalitas itu rata-rata sebenarnya tidak tidak begitu membutuhkan terlalu banyak responden gitu ya. Jadi itu masih kategori setengahnya ya dari 30 gitu. Jadi itu masih relatif aman. Supaya nanti 16 itu udah aman gitu. Kalau misalkan pun nanti tiba-tiba ada yang jawabannya kurang kurang sesuai gitu, terus ada pengurangan gitu. Akhirnya masih aman meskipun di bawah 16 gitu. Tapi tetap aja pakai 16 karena ya itu tadi jaga-jaga ada jawaban yang tidak sesuai gitu. Oke, baik, Bu. Dan ini yang terakhir, mau ngecek apakah pertanyaan yang kita buat udah sesuai, karena kita ngikutin kayak yang tadi kemarin Zoom tadi Bu bilang, kita bikin sesuai dengan konseptual framework-nya. Ini konseptual framework kita yang kita dapat dari salah satu jurnal internasionalnya. Oke. Ini gambaran pertanyaannya. Heeh. Oke. Heeh. Fasilitas atribut toko. Iya. Sumber loyalty. Oke. Ya, sudah benar. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, kalau bisa ini nanti ini ya yang mewawancarai itu jadi gini, kalau misalkan kalian mau melakukan wawancara, ada yang satu bagian mencatat, yang satu lagi itu bagian menanyakan gitu. Jangan menanyakan sambil mencatat gitu ya. Tapi kalau catat tipis-tipis itu boleh, dalam artian yang bagian notulensi itu harus mencatat secara lengkap gitu ya. Yang bagian menanyakan itu poin-poin pentingnya aja gitu, nggak apa-apa gitu. Meskipun ada rekaman gitu ya. Nah, jadi ini mengatasi misperception sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian gitu, kalian bisa yang si notulensi itu bisa menyampaikan eh, apa hal-hal yang ini maksudnya gimana gitu ke rekannya supaya coba tanyain maksudnya ini gimana gitu. Jadi jangan si notulensi ini ikut ngomong gitu. Jadi nanti terkesannya itu mengintervensi. Kalau yang menanya sampai 2 orang. Jadi cukup yang 1 orang sebagai notulensi, yang satu lagi menanyakan gitu. Dan yang sebagai interviewer itu jangan ganti-ganti gitu. Karena interviewer ini kan memiliki skill khusus gitu ya. Nah, jadi jangan ganti-ganti yang nanya. Tetap itu supaya nanti pola asumsinya berpikirnya itu sama antara responden 1 dan responden ke-10. Bisa Oke, dimengerti nggak? berarti untuk itu cuma hanya ibaratnya satu orang aja untuk menanyai 16 orang tersebut. Nggak boleh ganti-ganti. Untuk notulennya boleh ganti-ganti baru. Ya, boleh. Gitu, Bu. Nggak boleh Gitu. dibagi 4, Bu. Kenapa? Nggak boleh dibagi 4, Bu. Jadi 4-4 Nah, masing-masing. Kayak nah, KKP jadi yang gini. kemarin, Bu. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa khawatirnya itu ya orang kan eh supaya cepat juga ya. Tapi gini, dalam artian nanti kalian harus melakukan FGD terlebih dahulu antar satu kelompok itu. Itu ya, saling meluruskan pertanyaannya. Dan ntar kalau misalkan nih, orang ketemu dengan orang yang SMP, mungkin dia akan jawab seperti ini.
Jadi kalian harus nyambunginya ke sini gitu. Jadi kalian harus FGD dulu internalnya itu, tim internalnya, supaya mendapatkan persepsi yang sama. Gitu ya. Setelah Oke, baik. mau melakukan interview itu harus FGD dulu, setelahnya pun harus segera FGD di lingkup internal itu. Oke, berarti baik saya simpulin, berarti nggak apa-apa 4, asal kita mulai dengan FGD dan diakhiri dengan Ya, FGD lagi untuk semua. ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ibu, saya izin bertanya. Mm-mm. Untuk deadline waktu analisanya itu bagaimana kalau di tanggal 12, Ibu? Tadi saya sudah koordinasi dengan Kinan. Oke. Apa nih? Ini ya, mengumpulin hasil analisanya 12 tanggalnya. Ya, Ibu. Oke. Untuk jamnya itu jam 9 malam atau jam 12 malam, Ibu? Maunya jam berapa? Kalau jam 23.59 bagaimana, Bu? Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sudah saya berikan kelonggaran ya, jadi harus maksimal hasilnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, saya izin live ya.